Olive lagi masang ini nih, aksesoris di pohon Natal. Oh iya ya, sekarang sudah bulan Desember. Iya, bener banget Ling. Sekarang kita udah memasuki bulan Desember, yang artinya kita mau merayakan Natal. Kak Olive, aku mau menghias pohon Natal. Ling mau menghias pohon Natal. Tapi kita ibadah dulu aja yuk. Nanti setelah ibadah baru deh Ling bisa lihat pohon Natal, oke? Oke deh. Ayo Kak Olive, kita ibadah yuk. Halo teman-teman, halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Ling Dan Kak Olive dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 5 Desember 2021. Adik-adik, sekarang sudah siap nggak untuk beribadah hari ini? Ling udah siap belum? Sudah siap Kak Olive, aku sudah siap untuk ibadah. Adik, sekarang siapkan hati dan pikirannya. Sebelum memulai ibadah, kita mau bersaat teduh sejenak ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, Ling. Iya Kak Olive. Kita mau nyanyi lagu pertama nih. Kamu tahu nggak lagu apa? Lagu apa ya? Yang seneng-seneng ya Kak? Iya, yang seneng-seneng, yang gayanya gini-gini nih. Apa ya? Tahu nggak? Apa ya? Oh. Kasihnya seperti sungai. Yeay, betul Ling. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyi lagu pertama, judulnya Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, Ling, sekarang kita mau berdoa dulu nih. Berdoa pembuka. Oh iya, temanku yang akan memimpin doa pembuka. Siapa? David, tolong berdoa ya. Silahkan David. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah. Berkatilah juga kakak-kakak dan juga kami. Curahkan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami bisa beribadah dengan baik dan dapat mengerti maksud Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan lagi nih di lagu yang kedua yang gak kalah semangat dari lagu yang pertama. Kayak gini, Kak Olive kasih clue-nya ya. Hayo, ada yang tahu gak lagunya apa? Betul, Allah adalah kasih. Dari Kidung Ceria 176. Nyanyi bersama-sama adik-adik.
Setelah kita bernyanyi, sekarang kita mau membaca nats pembimbing dari Yesaya 40 ayat 8 yang akan dibacakan oleh Adik Laurel. Silakan. Nats pembimbing kita terambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Adik Laurel untuk pembacaan Alkitabnya atau pembacaan nats pembimbingnya. Nah adik-adik, di pembacaan yang tadi itu mengingatkan adik-adik dan kakak-kakak untuk di setiap kondisi, di segala sesuatu, di saat adik-adik sedang merasa senang atau sedang merasa sedih, adik-adik itu harus selalu mengingat Tuhan Yesus dimanapun adik-adik berada. Nah, kenapa sih Kak? Dan dengan cara apa ya kita mengingat Tuhan Yesus? Dengan cara membaca Alkitab, lalu juga dengan cara berdoa. Seperti itu. Kenapa ya Kak? Kita harus berdoa, harus baca Alkitab dan mengingat Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus itu juga selalu setia sama adik-adik. Tuhan Yesus itu selalu mengasihi adik-adik dimanapun adik-adik berada. Dengan cara itulah kita juga ikut mengasihi Tuhan Yesus. Nah, seperti lagu yang mau kita nyanyikan nih saat ini adik-adik. Dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Jadi adik-adik nggak boleh lupa untuk membaca Alkitab dan juga tidak boleh lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Udah gak sabar ya mau denger cerita yang Ling-Ling ya? Iya. Adik-adik di rumah juga pasti gak sabar nih mau dengerin cerita, ya kan? Iya. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu dan membaca Alkitab, Ling-Ling. Iya. Nah, doa yang akan dibawakan sebelum cerita nanti akan dibawakan oleh adik Latisha. Lalu untuk pembacaan Alkitabnya adik-adik siapkan ya. Dari Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 11 yang akan dibacakan oleh adik-adik. Yang pertama ada adik William, ada adik Michael, ada adik Romilo. Terus siapa lagi? Temanku Lana, temanku Boy, temanku Bianca. Teman-teman, sebelum kita mau membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau membaca firman Tuhan. Tuhan berkati kakak lain yang akan bercerita. Tuhan berkati kami yang akan mendengar. Tuhan berkati supaya kami menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Yesaya 40 ayat 1 sampai 2. Keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir
bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. 2, 3. Yesaya 40. Berita kelepasan. Ayat 3-4. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang datar, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Ayat 7 dan 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, membawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, membawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya, seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian pembacaan Alkitab. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat jumpa di hari Minggu Advent yang kedua. Hari penantian akan kedatangan Tuhan Yesus. Sekarang, mari kita dengarkan cerita Kak Kristi ya. Tuhan Yesus memberkati. Pada suatu ketika, ada seorang ibu yang tinggal di hutan. Dia ahli meramu tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan obat berbagai penyakit. Tapi saat ini tidak dilakukannya lagi. Ayo, kenapa? Karena dia takut masuk hutan. Beberapa tahun yang lalu, kedua anaknya diterkam singa hingga tewas. Sangat menyedihkan sekali, bukan? Untuk hidup sehari-harinya, dia memasak makanan dan kemudian menjualnya kepada orang-orang yang melintas di depan rumahnya. Lalu musim dingin tiba. Tidak ada orang yang lalu lalang lagi, sehingga si ibu tidak punya uang dan makanan lagi. Ketika hari menjelang sore, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumahnya. Siapa ya? Adik-adik kira-kira bisa tebak nggak? Siapa yang mengetuk pintu rumah ibu itu ya?
Ternyata orang itu adalah pemburu yang tinggal di hutan. Dia minta tolong agar si ibu dapat menyembuhkan anaknya yang sedang sakit keras. Si ibu menolak. Dia sangat takut untuk masuk hutan untuk memetik tumbuhan obat. Si pemburu membujuk agar ibu itu mau ikut ke rumahnya dan menolong anaknya. Akhirnya sang ibu mau ikut ke rumah pemburu untuk menolong anaknya, meskipun ia penuh ketakutan untuk masuk ke dalam hutan. Tengah hutan, sang ibu memetik beberapa tumbuhan obat yang akan dipakainya untuk menyembuhkan anak si pemburu. Begitu sampai di rumah sang pemburu, sang ibu segera meramu tumbuh-tumbuhan obat. Lalu diberikannya pada anak sang pemburu. Adik-adik, pagi hari pun tiba dan anak pemburu itu bangun. Dan ternyata dia sudah sehat kembali seperti semula. Sang pemburu dan istrinya sangat berterima kasih atas pertolongan sang ibu. Si pemburu, istri dan anaknya sangat bersukacita. Lalu diam-diam si ibu pergi meninggalkan rumah si pemburu untuk pulang kembali ke rumahnya. Adik, sampai di tengah hutan, tiba-tiba si ibu melihat ada seekor singa berjalan menghampirinya. Si ibu menjadi sangat ketakutan. Dia berteriak minta tolong. Tiba-tiba, dor, 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 terdengar suara tembakan. Adik, singanya mati tergeletak karena pemburu menembaknya, dan ibu pun selamat. Lalu sang pemburu mengantar si ibu pulang sampai ke rumahnya dengan selamat. Sesampainya di rumah, si ibu duduk kelelahan. Dia juga merasa sangat lapar, tapi tidak ada makanan. Akhirnya ia pun tertidurlah. Esokan paginya, saat si ibu terbangun karena ada yang mengetuk pintu rumahnya, ayo adik-adik tebak siapa yang datang. Ternyata si pemburu bersama istri dan anaknya berkunjung. Mereka membawa makanan buah-buahan untuk sang ibu. Adik-adik, tadi adik-adik sudah baca bagian firman Tuhan kan? Tentang bangsa Israel Yehuda yang dibuang ke pembuangan karena mereka bersalah, memberontak kepada Tuhan. Tetapi Nabi Yesaya datang dan memberitakan kabar sukacita, penghiburan, bahwa Tuhan akan membebaskan mereka. Nah, adik-adik, umat Israel harus bersyukur karena Tuhan mengampuni dan membebaskan mereka. Lalu, kita harus bagaimana caranya untuk mengucap syukur? Tadi adik-adik sudah lihat cerita tentang ibu yang mengobati seorang anak di dalam hutan kan? Nah, ibu itu tadinya tidak mau untuk mengobati, tetapi kemudian dia mengobati anak itu dan sembuh. Dan ada satu sukacita yang besar yang dirasakan oleh si pemburu, istri, dan anaknya yang sembuh. Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Adik-adik, kita memasuki Minggu Advent ini, kita bersyukur Tuhan Yesus sudah boleh datang ke tengah-tengah dunia ini menebus dosa kita manusia. Dosa adik-adik, dosa mama papa, dosa kakak-kakak semua. Dan kita bersyukur karena Tuhan baik untuk kita dan kasih setianya tetap senantiasa Ia limpahkan. Pertanyaannya, apakah kita hanya bilang terima kasih Tuhan? Kita hanya bersyukur kepada Tuhan dengan mulut kita? Tentu saja tidak. Kita harus melakukan sesuatu perbuatan yang baik, seperti ibu tadi melakukan perbuatan baik.
Walaupun awalnya dia sulit untuk melakukan perbuatan baik itu. Memang kalau kita mau melakukan perbuatan baik, pasti banyak tantangan, banyak godaan. Tetapi kita harus tetap setia melakukannya, karena Tuhan sudah boleh melakukannya untuk kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan? Kita tetap setia berdoa untuk orang tua kita tetap setia mendoakan teman-teman kita tetap setia beribadah, kita tetap setia belajar walaupun bosan karena online, tapi kita tetap harus bersukacita. Karena itulah bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, adik-adik, dan kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Wow, ceritanya sangat menarik ya adik-adik. Ayo adik-adik, siapa yang tadi sudah mendengarkan cerita dengan baik? Ya adik-adik, diingat terus ya pesan yang disampaikan oleh Kak Kristi melalui cerita tadi. Ya, sekarang kita akan merespon cerita kita hari ini dengan memuji Tuhan, Kidung Ceria 349 ayatnya yang kelima. Semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampunan, pendamaian, kelak di bumi baru genap semuanya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Siapkan persembahannya ya adik-adik. Sambil memberi persembahan, kita memuji Tuhan. Kidung Ceria 217, beri padanya. Beri padanya segenap hatimu. Berdoa syafaat. Yang berdoa syafaat hari ini adalah adik Tera, adik William, adik Sevanya, dan adik Farel. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau berdoa untuk orang sakit. Sembuhkan mereka juga bagi petugas medis. Tuhan, kuatkan mereka supaya bisa melayani pasien dengan sukacita dan benar, sehingga orang sakit bisa cepat sembuh dan semoga COVID cepat berlalu dari Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk anggota keluarga dan orang tua supaya sehat selalu, terhindar dari COVID-19 ya Tuhan. Semoga mereka selalu sehat ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk teman gereja
dan teman sekolah. Berikan kesehatan untuk mereka supaya tidak kena COVID. Ya Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, hanya mau berdoa untuk pendeta, majelis dan kakak pelayan. Berkati mereka semua. Supaya selalu dapat memberitakan firman Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara ini. Berkati juga presiden, wakil presiden, dan seluruh jajarannya. Tuhan, jadikanlah negara ini aman dan damai. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan pada kami hingga saat ini. Kami juga baru saja Tuhan memberi persembahan kami yang daripadamu juga. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan, untuk menjadi pelayanan di gereja kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga ingin berdoa seperti doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bersyukur atas kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Itulah judul pada minggu hari ini, Minggu 5 Desember 2021. Kakak mau mengucapkan banyak terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti pelayanan pada minggu hari ini. Yang pertama, ada adik David, sudah doa pembukaan. Kemudian adik Laurel yang membacakan nas pembimbing dari Yesaya 40 ayatnya yang ke-8. Dan adik Laticia yang berdoa sebelum cerita. Nah, adik-adik masih ingat pembacaan Alkitab? Betul sekali. Dari Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 1 sampai dengan 11. Adik-adik yang membacakan ada adik William, adik Michael, adik Romilo, adik Lana, adik Boy, dan adik Bianca. Tidak lupa juga teman adik-adik yang sudah bersedia untuk berdoa syafaat. Adik Tera, adik William, adik Sevanya, dan adik Farel. Banyak terima kasih untuk adik-adik yang sudah bertugas pada minggu hari ini. Nah, adik-adik, kita akan merayakan Natal pada tanggal 18
Desember 2021 secara Zoom. Adik-adik catat tanggalnya, waktunya. Jangan lupa di waktu di jam 3:30 sore. Jadi adik-adik siap-siap memakai baju yang sudah adik-adik terima nanti ya. Pakai baju nuansa ungu dan ada rusa, ya lucu banget bajunya loh adik-adik. Nah adik-adik ada satu lagi nih, seperti Natal tahun kemarin juga adik-adik membuat e-card yang akan ditayangkan pada tanggal 19, tanggal 26 Desember, kemudian tanggal 2 Januari. Jadi ayo adik-adik dikirim e-cardnya sebagus mungkin, sekeren mungkin agar ditayangkan pada tanggal-tanggal tersebut. Tetap semangat adik-adik, tetap semangat untuk kita merayakan Natal di tahun 2021. Terima kasih dan selamat hari Minggu. Adik-adik, kita akan memuliakan Tuhan Yesus yang selalu menjaga hidup kita. Kita akan memuji Dia dengan lagu Kidung Ceria 257, Ku nyanyi senang. Ku nyanyi senang, ku nyanyi senang. Ku nyanyi senang, ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta yang beri makanan serta pakaian dan jaga hidupku supaya tentram.
Ku nyanyi senang di pagi petang, beri hormat padanya yang suci mulia. Ku tidak gentar, Tuhanku besar, membuat hidupku tentram selamanya. Adik-adik, kita akan menutup impa kita pada pagi hari ini dengan doa. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus sudah begitu sayang kepada kita, selalu menjaga kita, melindungi kita, memberkati kita. Oleh sebab itu, mari ungkapkan syukur kita melalui segala perbuatan kita, kata-kata kita yang memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Engkau menjaga kami, melindungi kami, Engkau selalu memberkati kami. Dan pada saat ini juga Tuhan memberkati kami dalam ibadah kami. Sekarang ibadah kami telah selesai, kami ingin kembali dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah penjagaan Tuhan tetap atas kami, dan mampukan kami Tuhan untuk melakukan hal-hal baik yang memuliakan nama Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan dapat menjadi contoh untuk memuliakan Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami sekarang, terus kekal selama-lamanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.